Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersukacita karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga mempunyai Allah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Engkau yang sudah mati dan Engkau sudah bangkit ya Tuhan. Dan kami percaya hidup kami ya Tuhan terus dipulihkan. Hidup kami terus ya Tuhan diampuni ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Supaya kami semua di tempat ini, jemaat Tuhan maupun hamba-Mu, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Haleluya. Ya, kita harus bersukacita saudara, karena kita ini merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, karena saudara, Tuhan kita ini berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang lain. Ya, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berbeda. Dia datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan semua saudara, apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan, setiap pesan-pesan kepada 12 murid itu, semua tergenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi, saudara. Semua digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, jadi saudara, Yesus itu akan terus menyertai saudara dengan saya sampai kesudahan zaman. Katakan amin. Amin saudara. Jadi dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi seperti apapun saudara, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dengan saya. Saudara mau di kota, saudara mau di lembah, mau di gunung, ya, ketika saudara bertani, ketika saudara bekerja, disitulah Yesus tetap ada dan menemani saudara dengan saya. Sehingga saudara, kehidupan kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, nubuatnya itu saudara bukan hanya saja kematian, bahkan kebangkitan yang digenapi. Ya, tetapi saudara, apa yang akan terjadi nanti, ya, tentang akhir zaman, dan Yesus akan datang kedua kali menjemput setiap orang percaya, saudara dengan saya. Ya, dan itu pasti nantinya akan digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara siap? Ya, saudara siap nggak dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Siap nggak saudara? Wah, saya belum nikah, saya belum siap. Ya, saya belum menikmati berumah tangga. Ya, saya baru putus dari pacar saya. Ya, belum siap Om, karena saya belum dapat cowok baru, belum dapat cewek baru. Ya, siap atau tidak siap? Saudara harus siap. Amin. Aduh, penggembala, anak saya masih kecil, saya belum siap nih. Pak Gembala, saya belum dapat pekerjaan, saya belum siap nih. Ya, tetapi saudara harus siap. Karena firman Tuhan semua akan digenapi oleh Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi menjelang siang, ya, hari ini, yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayatnya 27. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca
ayat 25, jemaat Tuhan ayat 26 dan ayat 27 kita membacakannya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sama-sama, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya, saudara, kita meyakini bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, di dalam ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini satu penawaran firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ya, Yesus katakan dengan tegas, aku kebangkitan, ya akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Jadi saudara, ini satu pernyataan Yesus Kristus dengan tegas. Ya, dan di dalamnya itu tidak ada keraguan. Tetapi ini adalah firman Tuhan Yesus Kristus, ya, yang langsung disampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Supaya firman ini, perkataan ini pun disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga saudara, ini ditulis sampai saat ini, ya, dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan hidup mereka yang percaya kepada Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Ini janjinya saudara. Ya, yang pertama dikatakan, akulah kebangkitan. Ya, akulah kebangkitan. Coba saudara, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu, senang saya lihat jemaat Tuhan ya bersaksi. Karena berbicara kebangkitan itu saudara, berarti hidup kita ini harus bangkit. Amin. Coba siapa yang ayo bangkit tapi tidur terus saudara. Ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Ya, kalau bangkit berarti saudara berdiri. Kalau bangkit berarti kita tegak. Amin. Kalau bangkit berarti saudara maju. Itu bangkit. Berarti kalau bangkit itu ada yang dikerjakan. Itu bangkit saudara. Ya, jadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, semua saudara dengan saya dituntut oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bergerak, yang bangkit dan maju. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, saudara. Ya, kalau manusia udah dikubur, ya udah dikubur, saudara. Ya, nabi lain, Tuhan lain, saudara, yang dipercayai sudah dikubur, ya sudah. Tapi kalau Yesus, Dia menyatakan kemuliaannya, Dia menyatakan kebenaran firman-Nya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah menyampaikan pesan-pesan ini kepada 12 murid. Ketika aku mati, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu tergenapi. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan. Ya, akulah kebangkitan. Berarti saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Karena satu kebangkitan itu berbicara satu kegerakan hidup. Ketika Yesus sudah bangkit, Dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, bukan hanya itu saja saudara. Ya, tetapi Yesus terus berjanji
Dia akan menemani, dia akan memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Ada satu kebangkitan. Ada satu kegerakan. Mari saudara, kita bangkit dari zona nyaman kita. Mari kita bangkit dari kerohanian kita yang tidur. Mari kita bangkit dari kemalas-malasan kita berdoa. Mari kita bangkit dari kemalas-malasan kita membaca firman Tuhan. Mari kita bangkit saudara ketika saudara malas berdoa, malas mengerjakan sesuatu, malas melayani Tuhan, malas melakukan hal-hal yang baik saudara. Mari saudara, kita bangkit untuk melakukan ya karya-karya Tuhan yang sudah engkau terima dari Tuhan Yesus sendiri. Kita bangkit. Habis saudara? Ya, yang tadinya kita malas melayani, kita belajar. Tuhan, saya ambil komitmen, saya mau melayani Tuhan. Kita bangkit, saudara. Ya. Yang tadinya malas berdoa, Tuhan, saya hari ini, saya merasakan keajaiban Tuhan, saya merasakan kebangkitan Tuhan. Rohani saya pun, saya mau bangkit. Saya mau belajar berdoa, saya mau belajar firman Tuhan, saya mau belajar melayani Tuhan. Karena Yesus adalah kebangkitan. Amin. Berbicara kebangkitan itu saudara berbicara kegerakan hidup kita. Nah, kalau kita sudah berdiri, coba saudara pasti akan berpikir apa yang harus saya kerjakan. Kalau kita sudah bangkit, waduh apa yang harus saya kerjakan ya? Amin saudara. Ketika saudara duduk di rumah, ya sendiri di rumah, di ruang tamu, saudara duduk, kemudian bangkit saudara tiba-tiba. Aduh, kalau saya udah bangkit begini mau ngapain ya? Cuci piring masak Ya, menyediakan masakan untuk suami, menyediakan masakan untuk anak-anak. Bangkit, saudara. Kalau sampai kita bangkit, tidak mengerjakan sesuatu, bingung, saudara. Aduh, apa yang saya harus kerjakan ya? Ya, janganlah menjadi orang-orang Kristen yang bingung, saudara. Amin, saudara. Hidup ini harus punya tujuan. Ketika saudara mengalami kebangkitan, ya rohani kita, kebangkitan manusia yang baru kita, saudara, ada sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa katakan, ya kepada diri kita, jangan malas-malas, bangunlah, jiwa kita ini bangunkan, bangun, ya. Ayo kita puji Tuhan. Ayo kita beribadah. Ayo kita melayani. Ayo ikut Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita bangkit, kita bergerak, kita maju saudara. Ada yang dikerjakan. Ya saya percaya. Ya hidup kita ini akan terus naik terus. Ketika saudara naik, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan merasa enak dengan keadaan sekarang. Ya, wah di ladang masih ada sayur-sayur, ya ada padi, ada ubi, di belakang ada babi. Ya kalau nggak ada makanan tinggal potong babi, tinggal cari sayur, beras di belakang banyak. Ya apalagi yang mau didoakan? Semua sudah tercukupi. Ya, tinggal pergi ke belakang sungai besar. Ya, tinggal berenang. Apalagi yang kurang? Yang kurang, saudara, rohani kita ini harus terus dibangunkan. Amin, saudara. Jangan tubuh kita saja yang enak, tetapi rohani pun butuh makanan. Ya, jangan mulut kita saja yang enak, saudara. Pagi makan pakasam, siang makan apa? Makan duren kalau lagi musim duren di sini. Ya, sore makan enak. Ya, semua mulut semua menikmati hal yang baik, menikmati hal yang enak. Tetapi rohani kita, saudara, terlantar. Ya, rohani kita terlantar. Fasilitas ada dalam HP Android, ya, puji-pujian
supaya membangkitkan rohani kita. Tetapi kalau sekarang yang membangkitkan rohani kita itu bukan pujian. Ya, kalau saya keliling ke kampung-kampung, itu host musik semua. Ya, sempat naik ke atas itu, lagu dangdut itu kencang sekali. Ya, kalau saya main ke Sungai Mau, ya, main ke Sungai Mau, itu musik itu pakai toa, saudara, toa kayak di masjid, besar, ya, pakai toa, jadi musik itu dengar kemana-mana, ya, terdengar kemana-mana. Kalau lagu rohani sih enak, saudara. Ini host musik, saudara, ya, duk, sampai lewat itu gemetar hati, saudara, ya. Yang style itu, yang nunggu musik itu orang yang sudah umur 60-an, nyantai juga, pantesan awet muda dia. Karena tiap hari digodok dengan host musik, buk. Kami lewat ke situ, misi Pak, malah nyantai, buk. Misi Pak. Wih, dia nggak dengar, saudara, karena terlalu kencang itu toanya. Bukan itu, saudara, bukan jiwa kita yang dimanjakan. Tetapi rohani kita ini perlu dimanjakan. Amin, saudara. Perlu dimanjakan. Mau tidur, saudara, dengar lagu rohani, dengar khotbah-khotbah rohani. Ya, manjakan jiwa kita dengan hal-hal yang rohani, saudara. Mari kita bangkit. Ya, ketika saudara bangun tidur, manjakan jiwa kita dengan puji-pujian. Ya, dengan mendengar lagu-lagu pujian. Kalau saudara sakit, ya, saudara sedang mengalami kesusahan, mengalami masalah, dengar pujian, saudara. Supaya roh kita ini dibangkitkan. Ya, kalau kita lagi sakit, ya sakit gigi. Oh, kalau saya dengar, kalau lagi sakit gigi, dengar lagu host musik hilang, Om. Ya, kalau saya lagi sakit gigi, dengar lagu rohani, tambah sakit katanya. Jangan kebalik, saudara. Ya, ketika kita sakit, mengalami pergumulan, tantangan, saudara dengar pujian, saudara sambil memuji Tuhan, saya percaya disitulah kita akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, mengalami tantangan, ya, saudara cuek dengan Tuhan, malas dengan Tuhan, berdoa malas, ya, apa yang kita akan terima, ya, kita tidak akan pernah menemukan solusi, saudara. Tetapi ketika saudara dalam pergumulan yang besar, saudara berharap kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara merayut Tuhan dengan pujian, Alkitab katakan, setiap orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Apa yang dihadapi saat ini, saudara? Mari kita bangkit, berseru kepada Tuhan. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa. Aku akan memberikan kedamaian. Aku akan memberikan jalan keluar. Ya, dia akan memberikan sentosa, saudara. Itu sebabnya kita belajar, saudara. Ya, kita belajar mengarahkan roh kita, mengarahkan jiwa kita ini, saudara. Mari kita bangkit, arahkan rohani kita, arahkan jiwa kita kepada hal-hal rohani. Ya, tujuan kita, kiblat kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ini janji Tuhan, saudara. Akulah kebangkitan. Ketika ada masalah, Yesus adalah kebangkitan, saudara. Amin. Saudara katakan dalam hati, saya akan bangkit. Ya, saya akan bangkit, Tuhan. Saya tidak mau tertidur, saya akan bangkit, Tuhan. Yang kedua, ya dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dan hidup, saudara. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Dan hidup. Kalau Yesus sudah bangkit, dia
masih menjadi mayat enggak, saudara? Hah? Enggak. Namanya juga bangkit, saudara. Dan hidup. Makanya orang-orang Yahudi, saudara, ya, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, kemudian dia menyelidiki kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena menurut mereka darah yang sudah menjadi satu dengan tanah tidak mungkin bisa bangkit. Ini logika mereka, ini orang cerdas. Tidak mungkin jadi bangkit. Ya, darah sudah habis dari tubuh manusia, tidak mungkin bisa bangkit, bisa hidup lagi. Ini logika orang pintar, saudara, orang Yahudi. Saudara, ini terbukti. Ini jelas. Yesus hidup. Bukan mati, saudara. Waktu saya pergi ke Israel, ya, pergi ke sana, pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Kosong, saudara. Ya, nggak ada tulang belulang di situ. Karena Yesus hidup. Ini adalah satu jaminan, ya, kalau Yesus hidup berarti ini satu jaminan hidup kita. Berarti di situ saudara mempunyai pengharapan. Ya, mempunyai pengharapan. Karena Yesus itu hidup, saudara. Ya, ibu saya sekitar beberapa bulan meninggal. Ya, meninggal, saudara. Saya berharap bisa jalan-jalan waktu dia masih hidup. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu bisa jalan dengan keluarga, mama dengan bapak. Ya, tetapi udah meninggal sekarang. Artinya, saudara, saya nggak ada harapan lagi untuk bisa jalan-jalan dengan ibu saya. Nggak ada harapan karena dia udah meninggal. Ya, mertua dari bapak dari ibu gembala yang mertua saya, ya, ketika beliau masih hidup pengen main lagi ke Kalimantan Barat, ke Bengkayang, ya, pengen main lagi, pengen jumpa lagi dengan jemaat katanya. Waktu dia masih hidup, udah meninggal, nggak ada harapan lagi, saudara, udah dikubur. Kita nggak ada harapan lagi bapak mertua bisa menginjakkan kaki di tempat ini, di gereja ini. Karena apa? Sudah meninggal. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, sampai detik ini pun saudara, Yesus masih tetap hidup. Amin. Saudara berdoa kepada Tuhan, Yesus hidup. Ya, dia tidak mati, saudara. Arahkan roh kita, arahkan jiwa kita. Kita imani, kita percaya Yesus ada di tempat ini. Kita imani, kita percaya Yesus menyertai saudara dengan saya. Karena apa? Karena dia hidup. Kalau saya kemana-mana selalu memuji Tuhan. Lagi apa, selalu memuji Tuhan. Ya, lagi diam, wahai Tuhan. Karena saya percaya Yesus itu ada dengan saya. Amin, saudara. Karena Yesus hidup. Berarti, saudara, ada pengharapan besar dalam kehidupan kita masing-masing. Kita imani. Saat ini diperhadapkan dengan masalah. Tuhan, saya punya pengharapan karena Engkau hidup. Mungkin saudara saat ini sedang sakit. Saudara berkata, Tuhan, saya ada harapan karena Engkau hidup. Ya. Ya. Dulu tahun berapa? 3 tahun yang lalu, saudara. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, saya lupa. Ada kawan saya janji begini. Pak Samuel, ya, waktu itu gereja belum terbangun 5 tahun yang lalu lah, kalau nggak salah. Pak Samuel, ukuran gereja berapa? Nanti mau dibangun sekian-sekian. Belum ada tanahnya, Bu, saya bilang. Ya, udah, catat katanya. Udah, sekian-sekian. Tiba-tiba dengar, karena dia sakit, kanker, meninggal, saudara. Ya, meninggal. Padahal saya udah berharap, udah enak, udah aduh, puji Tuhan lah gereja mau terbangun. Tiba-tiba meninggal, saudara. Aduh, hilang harapan, saudara. Ya, hilang harapan.
Karena kalau kita berharap kepada manusia, saudara terbatas. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, Yesus katakan, aku hidup. Amin. Gak ada nabi yang lain, dia katakan, aku hidup. Ya hidup sementara, saudara. Tapi Yesus katakan, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara ngerti nggak arti kesudahan zaman itu? Ya, berarti kesudahan zaman ini kesudahan bumi ini. Yesus menyertai kita. Karena apa? Saya percaya Yesus akan menyertai karena Dia hidup, saudara. Saya percaya anak-anak, keluarga, masa depan mereka akan cerah karena saya meyakini Yesus itu hidup. Amin. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang berhasil ketika saudara berharap kepada Tuhan. Kenapa saya percaya? Karena Yesus hidup. Amin, saudara. Kita belajar mengimani. Ya, belajar imani. Tuhan, saya percaya Engkau hidup. Seluruh pergumulan, seluruh masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit bisa diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan, kita akan gagah menghadapi segala persoalan hidup. Amin, saudara. Saudara yakin Yesus ada di sampingmu? Amin, saudara. Saudara yakin Yesus ada di depan saudara? Ya, kita harus confident, kita harus yakin, saudara, bahwa Yesus ada bersama dengan saudara. Nah, dikatakan, sesudah akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, yang ketiga, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Berarti saudara, ada satu mujizat dalam hidup kita. Ya. Berarti ada satu keajaiban ketika saudara percaya kepada Yesus. Banyak orang yang percaya, ya, saat-saat ini saya lihat di Facebook, di YouTube, di berita-berita, mereka percaya kepada Yesus banyak mengalami keajaiban, saudara. Ya, mengalami keajaiban. Mereka ditolong oleh Tuhan. Bahkan ada yang melihat penampakan, ada yang Tuhan memperlihatkan lewat mimpi, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang betul-betul merasakan keajaiban Tuhan, berarti orang itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Sehingga apa? Mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Ya, mengalami mujizat Tuhan. Dikatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada satu mujizat. Ya, ada satu pertolongan Tuhan. Walaupun saudara sudah hancur, ya, berdosa, saudara sudah terpuruk, Yesus katakan akan ada mujizat yang sangat besar. Walaupun kau sudah mati, sudah hancur, ya, firman Tuhan katakan, ia akan hidup. Ya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ia akan naik walaupun sudah bangkrut atau turun. Dia akan sukses. Ya, ini janji Tuhan, saudara. Yang penting kita belajar. Kita menghormati, kita menyembah Yesus itu sebagai Tuhan yang hidup. Disitulah kita akan merasakan keajaiban dan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita menghormati Tuhan, kita percaya, kita yakin Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Yesus hidup, saudara. Saya percaya iman kita, rohani kita ini, saudara,
akan terus berkobar, akan terus semangat. Karena kita mengimani, kita percaya Yesus itu hidup. Ya, kami melayani Tuhan, bengkayang kawan, bolak-balik saudara. Ya, walaupun banyak pergumulannya, banyak tantangannya, tetapi kami percaya Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, yang terus memperhatikan keberadaan hidup kami. Itu keyakinan, saudara. Apa yang terjadi? Memang terbukti. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan terus mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Karena kita yakini bahwa Yesus itu hidup. Ada satu mujizat. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia akan mempunyai pengharapan walaupun sepertinya tidak ada harapan. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau sukses? Yesus katakan, aku akan mengadakan mujizat yang sangat hebat. Walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Ya, rohani kita sudah mati, sudah kering ketika saudara percaya kepada Yesus. Percaya kebangkitan, percaya kepada kematian, percaya bahwa Yesus hidup, saudara akan dipulihkan. Kalau di gereja-gereja tua, gereja Protestan Ortodok, kemudian gereja Katolik, itu ada pengakuan iman, saudara. Ya, ada pengakuan iman. Aku percaya kebangkitan, aku percaya kematian. Itu kira-kira bunyinya. Ya, bangkit pada hari yang ketiga, itu bunyinya, saudara. Itu yang selalu diserukan. Itu adalah perkataan iman, saudara. Ya, itu perkataan iman. Jadi kalau saudara perkatakan iman, Tuhan, saya percaya Engkau hidup. Tuhan, saya percaya Engkau adalah Tuhan yang bangkit. Saya percaya Tuhan, Engkau akan memberkati hidup saya, akan mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Dan itu akan terjadi. Di dalam bilangan, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu katakan di hadapanku, aku akan melakukannya. Ya, apapun yang kamu katakan di hadapanku, aku akan melakukannya. Apa yang saudara katakan kepada Tuhan? Apa yang saudara minta kepada Tuhan? Tuhan katakan, aku akan melakukannya. Ya, kalau kita diam-diam saja, gak ada perkataan kepada Tuhan, gak meminta kepada Tuhan, ya, kita tidak akan mendapatkan sesuatu, saudara. Padahal Yesus katakan, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Amin, saudara. Ya, kalau enggak mengetuk, kalau enggak mencari, enggak mendapatkan sesuatu. Itu sebabnya, saudara, ya, lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia, jemaat Isa Al-Masih, mari kita sama-sama bangkit. Amin, saudara. Sama-sama bangkit, saudara. Bangkitkan roh kita, bangkitkan jiwa kita. Supaya kita merasakan keajaiban Tuhan. Supaya kita merasakan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Katakan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Lebih sungguh lagi katakan dari awal. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia, setia menolongku, berseru, berseru berharap, berharap dalam ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu, amin, seluruh hidupku tak akan goyah. Lebih sungguh katakan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu, amin, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Musik, angkat pujian ini dengan lembut di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama bangkit. Bangkit dari zona nyaman hidup kita. Bangkit dari kerohanian kita. Mari saudara, kita sama-sama bangkit, supaya hidup kita masing-masing diberkati oleh Tuhan. Yesus hidup. Yesus pasti mengadakan mujizat yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Ketika saudara bangkit, ketika kita maju, ketika kita bergerak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yesus hidup. Taruhkan harapanmu kepada Tuhan, karena Dia hidup. Taruhkan masalahmu kepada Tuhan, karena Dia hidup. Yesus katakan, aku hidup. Dia akan mengadakan mujizat yang sangat hebat. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus katakan, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dia akan mengadakan mujizat yang hebat untuk kita. Apa yang kau hadapi saat ini, yakin, percaya bahwa Yesus mampu menolong hidupmu. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah. Sekali lagi katakan, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya.